Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil naik 0,7% di level 7097, dikarenakan kenaikan yang tinggi dari saham-saham konglomerasi, termasuk juga saham Bapak Prajogo Pangestu guys ya, yang memiliki market cap yang besar. Jadi meskipun hari ini IHSG berhasil naik ya, tapi kita cek ternyata hari ini di market regular ada net sell 1 triliun lebih ya, tepatnya di 1,17 triliun, untuk di all market 1,13 triliun. Nah, kira-kira saham apa saja nih yang hari ini di net sell oleh investor asing, dan saham apa juga yang hari ini paling banyak diakumulasi? Kita akan bahas semua di video ini guys ya. Nah, jadi ada peluang ya guys ya, bahwa saham-saham Bapak Prajogo Pangestu termasuk saham PTRO itu masuk ke indeks MSCI ya, sehingga kenaikan hari ini cukup tinggi ya, bahkan hari ini arah auto reject atas ya untuk beberapa saham konglomerat. Dan kalau misalnya kita cek untuk kurs rupiah hari ini juga ada pelemahan 0,4% di level 16.274 rupiah per 1 US dollarnya. Kemungkinan ya karena negosiasi tarif ini masih berlangsung ya, dan terakhir dari Presiden Trump sendiri untuk Indonesia itu menargetkan tarif untuk Indonesia di sekitar 32%. Kemungkinan juga karena Indonesia sudah bergabung dengan BRICS ya guys ya, bentukan dari Rusia, China, dan negara-negara pendukungnya India dan lainnya, seperti itu. Lalu terkait dengan BI rate ya guys ya, ini juga ada potensi BI rate akan kembali dipangkas ya. Tapi tentu saja kita akan melihat nanti apakah The Fed juga akan pangkas suku bunga atau tidak. Karena ini tentunya akan berdampak ya, terutama untuk saham-saham perbankan di Indonesia. Nah, hari ini ternyata saham big banks itu kembali turun ya, bahkan kembali turun ke zona support ya. Setelah beberapa hari yang lalu sempat sideways, dan di 2 hari sebelumnya Kamis dan Jumat itu sempat naik ya guys ya untuk Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri ternyata ada koreksi yang cukup dalam ya, 5,6% di level Rp4.690 per saham. Adanya distribusi yang besar hari ini terutama dari mayoritas investor asing seperti AKZPBK ini membuat Bank Mandiri kembali anjlok, dan yang nampung hari ini ternyata adalah investor retail ya, ada YPX LPD dan juga XC. Nah, di minggu lalu sempat kita bahas guys ya, bahwa big banks itu sebenarnya ada beberapa retail yang jual gitu ya. Ada beberapa investor retail yang jual, kemungkinan mereka itu sudah cukup ya dengan cuan ya sekitar 5%-an. Ya, terutama untuk Bank Mandiri, dan mungkin untuk BBRI juga kita lihat memang ada beberapa retail yang jual ya, tapi tidak semasif akumulasi hari ini, terutama dari YPX, LPD, XC dan MG ya. Nah, kemungkinan yang jual mereka itu adalah trader ya guys ya. Trader itu ketika melihat ada tanda-tanda reversal, mereka akan coba entry, bahkan ya sebelum ada tanda reversal pun ya dia di bottomnya ya, atau buy on weakness, mereka akan membeli guys ya. Jadi mereka judulnya ya buy on weakness saja gitu, untuk beli di harga yang sudah terdiskon. Dan ketika ada kenaikan ya 4%, 5%, apalagi untuk big banks, mereka akan segera jual, dan itu sudah terpantau kemarin ya guys. Tapi untuk investor retail secara mayoritas ternyata hari ini baru akumulasi kembali di sekitar 4.700-an. Ya, jadi belinya pun nggak di 4.900 ya, ternyata ya ini average yang sebenarnya bagus ya, tapi masih ada potensi untuk terkoreksi lagi jika investor asing terus mencatatkan net sell untuk Bank Mandiri, alias distribusinya besar. Jadi kalau misalkan distribusi asingnya ini besok masih seperti ini ya, maka Bank Mandiri ataupun saham big banks lain itu masih ada potensi untuk turun guys ya. Jadi kemarin pun sempat kita bahas ya, kalau misalkan ada tanda-tanda patah tren, teman-teman mau take profit dulu tidak masalah, karena ini masih apa ya, masih cukup jelek lah sentimennya ya, karena tarif untuk Indonesia di 32% itu sangat tinggi. Ya, ada hubungannya dengan tarif dari tarif perdagangan dari Presiden Trump ya. Jadi untuk Bank Mandiri sendiri kita lihat ya, net sell-nya di ini cukup besar di 1,3 triliun ya guys ya. Untuk sekelas Bank Mandiri tentu saja ini adalah net sell yang jumbo.
Jadi untuk Bank Mandiri ini tidak sesuai harapan kita ya. Harapan kita itu kan setelah di hari Jumat diakumulasi 436 miliar, ini hari Seninnya diakumulasi lagi. Tapi ya asingnya berkehendak lain ya guys ya, asingnya menginginkan hal lain ya. Kemungkinan juga mereka melihat sentimen tarif Trump untuk Indonesia itu adalah sentimen negatif, maka hari ini juga net sell ya, berbalik net sell. Jadi teman-teman ya sekali lagi untuk investor big banks ya harus sabar ya dan membutuhkan kesabaran ekstra untuk hold saham big banks ya. Kita coba cek lagi untuk saham big banks lainnya. Ada BBCA yang hari ini juga terkoreksi 1,16% di level Rp8.525 per saham, menjadi saham kedua yang paling banyak dijual asing ya. Ada distribusi hari ini dari ZP, TPKZ dan juga BK ya. Retail lagi-lagi masuk, ada YU, PDY, PXL, XCNI dan SQ. Dan kita perhatikan di 8.500 ini tepat berada di support terdekat untuk BBCA, dan jika ya ternyata asingnya besok lanjut distribusi, ada potensi BBCA ini bisa jebol support di bawah 8.500 ya, bisa ke 8.300 bahkan bisa lebih dalam lagi. Ya, jadi tergantung nih ya akumulasi atau distribusi yang akan dilakukan oleh asing itu sangat menentukan ya arah gerak dari harga saham perbankan besar. Hari ini BBCA net sell di 344 miliar ya guys ya, cukup besar juga nih untuk net sell asing di BBCA, tapi sekali lagi yang terbesar tadi adalah di Bank Mandiri ya. Lalu untuk BBNI nanti kita akan coba ambil kesimpulan ya, apakah ini sudah waktunya averaging down lagi atau tidak gitu ya. Untuk BBNI kita lihat ada koreksi 3,3% di level Rp4.040 per saham. Ada distribusi yang cukup besar terutama dari BBZP dan juga AK. Dan kita lihat ya untuk BBNI net sell-nya itu di sekitar 99,9 miliar. Ya, 99 miliar untuk BBNI ini cukup besar guys. Jadi perlu diperhatikan juga ya, semisal BBNI-nya ini jebol support ya, maka kemarin kan teman-teman sudah buy satu di supportnya ya di 3.900 sampai di 4.000. Nah, untuk buy 2 teman-teman incar di harga yang lebih murah. Itu mungkin buy 3 ya, mungkin buy 3 untuk averaging down. Karena kemarin mungkin teman-teman ada tambah muatan ketika reversal tapi tidak take profit ya, ada beberapa investor yang take profit, ada yang tidak gitu ya. Karena mungkin average-nya masih jauh, jadi masih diperlukan averaging down. Lalu untuk BBRI, kita lihat hari ini terkoreksi juga 2,5% ya. Di level Rp3.780 per saham. Sorry guys, kita coba rubah ya guys ya untuk BBRI hari ini tanggal 14 ya. BBRI ada distribusi ya, terutama dari BK dan CC. Jadi kita cek untuk BBRI guys. BBRI hari ini terpantau ada sedikit ya, sedikit net buy 1,2 M saja ya guys ya untuk BBRI-nya. Ini sih kalau misalkan dilihat ya guys, net buy hari ini ya bisa kita anggap netral lah ya. Bisa kita anggap netral saja seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan big banks lain? Apakah ini memang adalah untuk entry lagi atau tidak gitu ya? Kalau misal kita lihat hari ini net sell di Bank Mandiri cukup besar. Sebenarnya ada berita guys terkait dengan RUPS LB yang akan dilakukan oleh Bank Mandiri. Katanya akan ada pergantian direksi dan pengurus gitu ya. Nah, jadi nanti kita lihat ya. Tapi saya rasa dampak negatifnya bukan dari itu guys. Ya, dampak negatifnya mungkin dari hal lain ya guys ya. Salah satunya adalah dari tarif Trump ya untuk Indonesia yang dinilai masih berada di level yang tinggi. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba bahas lagi terkait dengan sentimen-sentimen yang ada, tapi sejauh ini seperti itu, guys. Kalau dari luar negeri ada wacana ya katanya Jerome Powell selaku petinggi The Fed ya, guys, ya akan diganti katanya ya, tapi kita belum tahu calonnya siapa ya. Nanti kita bahas lah ya bagaimana terkait dengan kebijakannya yang untuk Jerome Powell sendiri dinilai oleh Presiden Trump itu kurang kurang sejalan ya dengan keinginan Presiden Trump ya, jadi wacana itu muncul. Kembali ke big banks ya, ini teman-teman wait and see dulu, nanti kalau misalkan sudah jebol support ya baru tambah muatan ya. Yang hari ini menjadi winner adalah saham-saham IPO dan saham-saham konglomerasi ya guys ya. Saham IPO rata-rata ARA ya, auto reject atas. Kita lihat untuk saham Petrosi naik 24,7% ya, jika dibulatkan 25% di Rp3.980 per saham guys.
Tapi memang Petrosi ini kenaikannya tidak langsung arah ya, dia ada naik, koreksi sedikit ya lalu dia naik lagi, seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk masuk di PTRO sebenarnya, tapi mungkin hanya untuk teman-teman yang berani saja. Kalau misalkan tidak berani masuk di saham-saham yang seperti ini ya tidak masalah juga gitu ya. Kita tidak perlu menghina ya atau menjudge ya guys ya pilihan orang lain. Orang lain yang pengen masuk di PTRO, brand, cuan ya guys ya, saham-saham Pak PP, mungkin saham Pani CBDK, ya mungkin Raja Ratu gitu ya. Ya terserah mereka guys ya. Kita hanya melihat ya guys ya. Hasilnya seperti ini. Ternyata yang naik, yang bisa naik tinggi sangat mudah ya untuk naik dan turun adalah saham-saham Konglo. Saat naik ya, teman-teman yang trend following memiliki chance ya untuk cuan lebih besar gitu ya karena juga sangat mudah untuk dinaikkan. Nah, contohnya PTRO hari ini kita lihat ada normal akumulasi ya. Sorry guys, kita rubah dulu ya. Tadi yang Big Bang sudah kita rubah semua ya. Ini yang belum dirubah. Akumulasi ya, BKAK masuk ya guys ya. Jadi asingnya masuk di PTRO. Jadi untuk Petrosi hari ini net buy sangat tinggi ya, 139 miliar ya guys ya. Ini akumulasi yang besar untuk Petrosi ya. Sekelas PTRO diakumulasi 130 miliar ya sangat-sangat bagus ya. Karena tadi ya ada potensi PTRO ini masuk ke indeks MSCI. Jadi hari ini diborong oleh investor asing. Dan teman-teman juga bisa melihat ini sebagai perumpamaan. Saham yang diborong asing besar-besaran harga sahamnya sangat mudah dinaikkan. Seperti itu guys ya. Tapi juga sebenarnya ini tidak mutlak ya, tapi sebagian besar seperti itu. Ya mungkin 80%, 90% seperti itu, tapi tidak mutlak 100%. Terkadang ada juga saham yang naik tinggi ARA tapi oleh domestik gitu ya. Ada juga saham yang diborong asing tapi belum naik tinggi gitu. Ada juga seperti itu guys. Jadi kita pun harus pintar-pintar memilih guys ya. Kira-kira saham mana nih yang memiliki potensi untuk bisa naik tinggi. Lalu untuk brand ya, brand hari ini juga naik di 19,6% ya. Kita cek sih hari ini sepertinya ARA guys ya untuk saham brandnya. Brand hari ini ARA ya atau reject atas ini sudah beberapa waktu yang lama ya. Kita tidak melihat brand ini ARA kembali dan hari ini ARA di Rp7.300 per saham, namun lagi-lagi ya tidak langsung naik tinggi, tidak langsung lock ARA, tapi dia ada tradingan dulu guys di awal sesi ya. Jadi ada sideways dulu gitu ya, ada normal correction dulu di awal sesi baru dia naik tinggi. Nah, jadi ada kesempatan untuk teman-teman bisa entry pada hari ini. Jadi untuk saham brand ya, kita coba lihat untuk di 14 Juli hari ini ya. Akumulasi asingnya sih bagus ya. Tapi ada MG yang masuk hari ini, AK juga masuk. Coba kita cek ya untuk saham brand. Brand net buy di 80 miliar guys ya. Jadi asingnya juga net buy di brand, bukan hanya di Petrosi ya, tapi di brand juga masuk. Menarik untuk saham-saham Konglo dan nanti saham IPO kita bahas. Lalu untuk cuan, hari ini cuan juga naik ya 17,19%. Tidak ARA ya, tapi naik tinggi dan melanjutkan kenaikannya. Nah, besok stock split ya, stock split 1/10. Dan kita cek ya hari ini sebenarnya asingnya sih sepertinya ya ada net sell. Coba kita lihat dulu guys. Hari ini ada distribusi ya. Ada DPZP yang net sell, BKYU-nya masuk. Jadi untuk saham cuan ya hari ini net sell di 118 miliar. Ya ini net sell yang sebenarnya cukup besar ya. Jadi ya ini yang saya bilang tadi tidak mutlak ya guys ya. Yang menaikkan harga saham ya bisa saja domestik ya, bisa asing bisa domestik. Jadi ketika asingnya net sell, harga saham cuannya naik, ya berarti kan asingnya ada take profit ya di harga tinggi untuk saham cuan. Biasanya untuk saham-saham yang stock split, setelah stock split itu biasanya ada koreksi guys. Tapi entah ya untuk cuan, untuk saham Konglo ini malah kita lihat ada potensi untuk lanjut naik lagi. Kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Next kita bahas CDIA guys. Nah CDIA hari ini ARA ya, kita bahas juga saham-saham IPO karena teman-teman masih hold nih ya. Bahkan di stream ada yang WTB, WTS ya guys ya. Apa itu WTB, WTS ya?
WTB itu want to buy, ya, ingin beli katanya di harga tinggi. Ada yang mau beli CDIA itu di harga berapa guys? Tadi ya saya lihat ya di 1000 gitu ya. Di 1000 guys ya. Ada yang mau beli di 1000 ya. Ada yang mau beli di 700 gitu ya. Tapi ada juga yang jual gitu ya. Want to sell katanya. Want to sell CDIA di 1200. Wah, itu cuan berapa ratus persen guys ya. Cuan 1000% ada ya mungkin ya. Tapi hari ini menarik ya, CDIA ARA di 25%, kita lihat XL lagi-lagi sebagai top buyer. Sorry ya, kita rubah, nanti kita lihat ya. Asingnya sih jual ya, tapi tidak terlalu besar. Hari ini akumulasi MG, OD, CP, HD, dan RB ya yang akumulasi. Retailnya jualan, ada XL, XCPD ya guys ya. Kemarin XL sebagai top buyer, hari ini jual. XL, XCPD, YP ya, dan lainnya. Ini akumulasi. Kita lihat ya, antrian di order booknya ini masih di 41 juta antrian buy. Ya, jadi masih banyak guys, masih bisa ARA nih kayaknya ya. Masih bisa ARA ya. Siapa sih yang mau jual sebegitu banyak ya? Kalau misalnya potensinya masih bisa naik ya pasti akan ARA terus. Lalu ada Mary ya, SSIA hari ini di watchlist top gainer saya ya. NRCA juga naik guys, 25%. Petrosi, ada Pesat, Pesat juga naik. Nah, seperti Mary, Pesat ini kan dia sebelum ARA ya. Dia ada tradingan dulu guys, ada naik turun dulu gitu ya. Ada naiknya bertahap. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum jual ya, mungkin masih hold ya, bisa pasang trailing stop ya untuk saham-saham tersebut. Tapi blog coin ini masih ARA, masih lock ARA, jadi masih sangat-sangat layak untuk di hold. Oke guys, seperti ini guys ya dinamika IHSG pada saat ini. Berbeda dengan dulu-dulu ya. Kalau dulu kan jagoannya asing adalah Big Banks ya, BBRI, BBCA, Bank Mandiri, BBNI. Lalu ada Astra International, lalu ada Telkom ya guys ya, banyak sekali. Lalu ada juga saham-saham lain seperti film, contohnya Inco. Nah, ini sudah mulai berbelok ya, berbalik arah. Saham-saham jagoan asing per hari ini ya ke arah saham Konglo seperti PTRO, Brand, Cuan gitu guys ya. Mungkin nanti rolling ya ke Raja Ratu gitu guys ya. Rolling lagi ke JIHD, PANI, CBDK dan lainnya. Seperti itu guys ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar beradaptasi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.